Gue lebih suka yang empuk begini, tapi beberapa orang itu suka merasa mual. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif, dan kali ini kita mau bahas Pajero Sport, ya kan? Jadi Pajero Sport Dakar ini kebetulan tahun 2016, dan mobil ini itu adalah salah satu mobil yang paling laris di garasi gubernur. Jadi biasanya gue nggak ngerti Jawa Tengah ya, ternyata Fortuner sama Pajero Sport itu di sini laku banget. Bahkan kita nih di sini ada 2 Pajero Sport, ada 3 Fortuner, dan biasanya cepet lakunya. Nah, ini kebetulan unit yang sangat bagus sekali, tahun 2016 ya, kilometer juga masih reasonable untuk tahun segitu. Cuma memang beberapa Pajero Sport itu punya kelemahan, terutama yang udah tahun lama, itu di lampunya. Lama-lama dia LED-nya itu nggak seterang dulu, bahkan bisa sampai mati. Sering kan lihat Pajero Sport yang lampunya tuh mati, LED-nya, yang kanan nyala, kiri mati, atau sebaliknya. Dan juga kalau udah makin lama, nanti LED-nya juga, LED proyektor utamanya itu meredup, makanya langsung diganti aja. Nah, namanya juga mobil dengan usia ya. Dan sebenarnya ya, mungkin teman-teman banyak yang bilang ngapain beli Pajero Sport gitu kan? Emang mau off-road apa segala macam. Rata-rata kebanyakan orang Indonesia itu kan pada takut kena banjir ya. Karena banjir nggak cuma di Jabodetabek doang, di Semarangan, yang Jawa Tengah bagian utara itu juga sering banjir. Klaten aja ada banjir ya kan. Ya make sense sih, mobil ini yang benar-benar worry free gitu. Kalau kita kemana-mana, ketemu jalan rusak atau semacamnya, ya bisa terabas-terabas aja, termasuk banjir. Padahal sebenarnya kalau orang di luar negeri gitu ya, di Australia atau semacamnya, kenapa beli Pajero Sport atau Fortuner biasanya langsung 4x4 buat off-road beneran dan menjelajah jalan-jalan yang belum diaspal. Nah, by the way, kalau misalkan ditanya bagus mana Pajero Sport atau Fortuner, gua lebih cenderung ke Pajero Sport. Karena dia beberapa kelebihannya, mulai dari mesinnya yang lebih bertenaga, transmisi dalam percepatannya lebih halus ya, dan mesinnya pun juga, getaran mesinnya suaranya lebih halus dibandingkan dengan punya Fortuner. Ditambah, dia juga punya suspensi yang lebih empuk ya dibandingkan dengan Fortuner. Tapi empuk atau tidaknya itu kembali kepada usernya. Jadi beberapa kali ya penyewa dari Pajero Sport itu dia mengeluh, walaupun dia lebih empuk tapi bikin mabok ya. Jadi pastikan dulu kalau kalian beli Pajero Sport dibanding Fortuner mau yang mana, coba dulu suspensinya. Fortuner emang lebih keras, tapi kemungkinan kalian buat mabok itu lebih kecil dibandingkan dengan Pajero Sport. Karena body movementnya, karena empuk dia lebih banyak sih. Dan juga ini mobil kebetulan bannya baru, kayaknya juga masih bagus. Kalau misalkan kalian biasanya cari yang 2016, perhatiin shock breaker sama busing-busingnya. Biasanya busing-busingnya udah mulai jelek, karena kaki-kakinya itu nggak setangguh punyanya Fortuner. Kalau Fortuner itu kaki-kakinya lebih tangguh, ditambah dia lebih keras dibandingkan dengan Pajero Sport. Nah, ke samping ya sampai ke belakang, desainnya seperti ini. Dia punya krum sampai ke belakang, dan biasanya krumnya itu udah mulai kayak gini nih. Ya, jadi krumnya udah mulai nggak mulus. Dan itu biasa kejadian di Pajero Sport yang udah berumur. Kalau lihat belakangnya, ini bagian yang paling bikin turn off dari Pajero Sport. Depannya keren, sampingnya keren, belakangnya ampun deh. Gue nggak ngerti, sampai sekarang gue masih belum bisa mencerna bentuk belakang Pajero Sport ya. Yang baru itu dia lebih pendek, kita bilangnya lampu nangisnya ya. Dan kalau untuk varian yang belum Dakar, dia bagian sininya belum pakai LED. Dan yang belum Dakar juga, untuk yang awal-awal itu dia masih pakai mesin yang lama, 4D56, sama kayak Pajero Sport yang lama. Yang ini udah pakai 4N15. Dan untuk bagasinya ya, dia belum pakai power tailgate. Jadi biasanya Om Yoko Super Mekanik tuh paling banyak pasang power tailgate di Pajero Sport ini. Ya, udah semalam ini belum power tailgate, dan ini karena dia punya pintu yang gede, power tailgate itu penting banget. Kalau misalkan kita nutup gitu ya, itu kadang-kadang suka bikin kuping sakit kalau dibanting, buk sama orang. Tapi kalau kita pakai power tailgate, dia nutupnya tuh pelan. Jadi nggak bikin kuping kita sakit kalau pas di dalam ini. Makanya gue kalau misalkan naik mobil begini, belum power tailgate, pas orang mau nutup, gue buka jendela dulu, biar angin ini bisa keluar, nggak kena kuping sakit. Kemudian bagasi belakangnya, ini dibandingkan dengan Pajero Sport yang lama, lebih gede, cuma belakangnya masih sempit. Walaupun udah jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Dan kalau menurut gue, ketika dibandingin sama Fortuner ya, gue lebih suka punyanya Pajero Sport karena bisa dilipat rata lantai. Kayak gini, dia lipatnya nggak ke samping. Lebih praktis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Ini kilometernya belum sampai 100.000, masih 98.000, ya 2.000 km lagi sih, deket ya. Nah, kalau misalkan mobil udah kilometer segini, tahun segini, biasanya kulit-kulitnya ini udah mulai kena ya. Ini bagian setirnya. Ini bagian setirnya juga udah mulai tipis, tapi ya wajar karena pemakaian.
Terutama kalau kalian makainya itu suka pakai cincin ya, itu bisa bikin setirnya gores. Kita starter dulu. Ya, Pajero Sport suaranya lebih halus dibandingkan dengan Fortuner. Getarannya pun juga masih ada, cuma masih lebih harus dibandingkan dengan Fortuner. Coba pas kita masuk ke dalam interiornya, yes, interiornya B aja sih. Dibandingkan dengan Fortuner, lebih bagus Fortuner ya, terutama dari pemilihan material bahan. Ini semuanya keras ya, sampai ke sini pun juga keras. Dan ini panel-panel silvernya ini biasanya suka pada ngelotok nih, dimulai ngelotok juga, di sini pada ngelotok juga. Tombol power window-nya jelek ya, sama bagian sininya juga kayunya ini kayak kayu jadul gitu loh. Jadi pas kita masuk ke interior Fortuner sama interior ini, jelas interior Fortuner lebih bagus kemana-mana. Kecuali featuresnya ini lebih banyak karena dia AC-nya ada dual zone kiri kanan. Suara audionya jelas lebih bagus ya. Fortuner suara audionya menyedihkan ya. Ada ini sunroofnya, tapi sayangnya untuk speedometernya desainnya B aja. Terus dia punya connect parking brake, udah gitu shifternya kelihatan lebih mewah sih dan bisa dioper ke manual juga gitu. Tiptronicnya ada. Kalau misalnya kan cuma 6 speed ya, ini 8 speed. Dia belum ada cruise control kalau yang 2016 ini, yang tahun-tahun berikutnya ada. Bahkan untuk varian yang ultimate dia sudah punya adaptive cruise control. Tapi adaptive cruise control Mitsubishi itu bisa dibilang adaptive cruise control yang menurut gua agak kurang ya. Jadi ngeremnya masih kasar. Udah gitu akselerasinya pun juga masih kasar, belum sehalus mobil-mobil zaman now. Tapi yang gue suka dari mobil ini, kursinya sama kulitnya itu lebih enak dibandingkan dengan Fortuner. Jadi kalau misalnya kita pakai buat lama, ini terasa lebih nyaman. Let's go, kita jalan yuk. Transmisinya juga masih halus nih mobil. Oke, sama ini yang lucu nih, dia udah punya electronic parking brake. Tapi kalau misalkan kita mau gas gitu ya, mau jalan, biasanya mobil yang pakai electronic parking brake itu kalau kita udah masukin seat belt, terus masukin ke D, kita gas, dia langsung auto release. Dia nggak auto release dan belum ada auto hold ya. Jadi mesti kita lepas secara manual. Jadi elektrik itu coba bener-bener bikin kita nggak narik otot aja gitu. Sisanya sih masih sama aja. Dan mobil ini punya setir yang udah jauh lebih enteng dibandingkan dengan model sebelumnya karena ada EPS ya, electronic power steering ya. Yang kemarin kan bener-bener berat gitu. Tapi dia ini setirnya kalau menurut gua no feel, dan kalau kita belokin gitu ya, nggak balik setirnya. Nggak balik gitu loh. Jadi kita misalnya muter balik nih atau belok, dia nggak center sendiri gitu loh. Jadi emang Pajero Sport tuh untuk urusan handling ya, sama Fortuner aja kalah sama Fortuner. Tapi kalau kita ngomongin mesin gitu ya, baru terasa mesinnya jauh lebih advance dibandingkan dengan Fortuner. Tapi memang untuk Fortuner yang 28 itu emang lebih kenceng dibandingkan dengan Pajero Sport karena dia kan 181 HP ya. Sedangkan si Fortuner lebih, yang 28 ya. Tapi transmisinya tetap Pajero Sport ini transmisinya pinter. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba kick down gitu ya, dia lebih cepat nariknya, shiftingnya halus ya. Nggak ada komplain sih. Jadi emang transmisinya terasa emang modern dan canggih dibandingkan dengan Fortuner yang masih rasanya kayak masih jadul gitu ya. Dan ketika downshift, naik, kita pakai pedal shifternya juga rasanya halus banget. Tuh. Cuma ketika kita pakai di RPM 3000 ke atas, dia suaranya tuh berasa banget. Dan dia punya RPM itu ya, putaran mesinnya itu kecil gitu. Dia cuma sampai 4000 dan udah merah. Biasanya kan 4500, 4250. Dia bener-bener 4000 mati langsung ganti gigi. Jadi yang kepake itu cuma 1000, 2000, 3000 lewat, 4000 udah nggak bisa. Dia emang putaran mesinnya sedikit, makanya tepat banget Mitsubishi nyematin transmisi 8 percepatan. Kalau pakai 6 percepatan ya kalian tau lah gimana rasanya ya. Kan enak larinya. Jauh lebih enak dibandingkan dengan Fortuner yang 24. Tapi kalau misalkan di remap ya beda gitu ya. Dan mesin 4N15 ini karena bawahnya udah kenceng, dia nggak segampang Fortuner buat dinaikin tenaganya. Kalau Fortuner kan di remap sedikit, ganti ini itu, langsung tenaga bisa berubahnya drastis ya. Kalau Pajero Sport dia nggak. Ya bisa di remap dan kawan-kawannya dibikin cumi-cumi bisa, tapi bukan yang signifikan hasilnya dibandingkan dengan Fortuner. Jadi memang kalau gue perhatiin orang-orang di Jawa Tengah ini kalau modif-modif diesel gitu ya bisa sampai ratusan juta gitu. Biar tenaga bisa sampai 400-500 HP.
Tuh, agak sedikit slip bagian belakangnya ya. Iya, dan ini kalian bisa dapatkan mobil ini dengan harga di bawah 400 juta saja di garasi Gubernur. Ya, tuh, ya gue bilang tadi tuh, empuk, tapi doyong-doyong gitu loh. Beberapa orang ada yang suka, termasuk gue lebih suka yang empuk begini dibandingkan dengan Fortuner. Tapi beberapa orang naik Pajero Sport, terutama di bagian belakang, itu suka merasa mual. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga kalian yang merasa mual naik Pajero Sport, ya terpaksa kalian harus naik Fortuner saja kalau kayak gitu. Ya bahkan untuk sebuah mobil leather frame ya, menurut gue ini suspensi yang paling empuk sih. Empuk banget. Saking empuknya body rollnya ya paling berasa dibandingkan dengan yang lain. Lembut, empuk. Bahkan menurut gue terlalu empuk. Harusnya dibikin lebih stiff sedikit nih Pajero Sport ya. Terus pertanyaan terakhir, Fortuner kan banyak yang diisi solar ya. Kalau misalkan Pajero Sport bisa nggak diisi solar? Sebenarnya banyak orang yang gue sering ya ketemu Pajero Sport diisi solar gitu kan. Cuma gue saranin lebih ke Dex atau Dex Lite sih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya duit buat beli mobil di kelas harga segini, nggak ada salahnya ya beli bensinnya yang terbaik aja langsung pakai Dex. Dan ini kan juga diesel ya, jadi pemakaian bahan bakarnya juga irit. Nah, cuman untuk sebuah mobil diesel, Pajero Sport yang mesin 4N15 itu dia nggak seirit yang kita bayangkan sih. Tapi tetap aja seboros-borosnya diesel ya masih rasanya irit lah. Cuma dibandingkan dengan diesel yang lain, kayak misalkan dibandingin sama Santa Fe gitu ya, yang pakai 2200 cc diesel, ini masih terasa agak sedikit boros. Bahkan dibandingkan dengan mesinnya Fortuner, Fortuner itu lebih irit dibandingkan dengan ini. Kalau sama-sama standar, kalau diganti injektor ya sama aja. Boros juga ya kan. Oke, jadi itu aja video kita tentang Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang sebelum facelift ya. Buat teman-teman yang punya mobil ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan buat teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungi garasi Gubernur. Kontaknya gue kasih di deskripsi di bawah. Bye-bye.